Di dataran Mesopotamia antara tahun 2004 dan 1750 sebelum Masehi, Raja Larsa dan Raja Asur membangun kerajaan di utara dan selatan. Sementara itu, Hammurabi dari Babylon menunggu peluang. Asal-usul. Pada tahun 1792 sebelum Masehi, pemimpin Amori di Babylon meninggal dan digantikan oleh anak lelakinya yang bernama Hammurabi. Hammurabi, menurut daftar Raja Babilonia, adalah cucu dari Cicit Sumuabun, orang Amori pertama yang membangun Babylon. Orang Amori adalah orang nomaden atau pengembara Semit Barat. Kemungkinan mereka berasal dari daerah yang kita kenal sebagai negara Suria saat ini. Orang Sumeria menyebut mereka Martu atau Amuru, bermigrasi dengan jumlah besar ke dataran Mesopotamia akibat kemarau panjang, dan terpaksa bersaing dengan orang Sumeria untuk memperebutkan sesuatu yang persediaannya semakin berkurang, tanah subur. Penaklukan Mesopotamia. Ketika Hammurabi menjadi raja, dataran Mesopotamia dikuasai oleh dua raja, Samsiadat di utara, kota Asur, dan Rimsing di selatan, kota Larsa. Sementara Babylon sendiri tepat berada di tengah Mesopotamia. Tetapi lokasi Babylon yang sentral itu juga merupakan kelebihan. Kota itu letaknya terlalu jauh ke selatan dan ke utara sehingga tidak mengkhawatirkan kedua raja. Dengan hati-hati, Hammurabi mulai mengklaim kekuasaan atas kota-kota yang berdekatan dengan Babylon. 5 tahun setelah naik tahta, ia mulai menyerang kota Isin, yang merupakan salah satu daerah kekuasaan Rimsin, dan merebutnya. Tetapi, ia sama sekali belum berusaha merebut kerajaan Rimsin. Menantang ke utara pun ia belum siap. Setelah memerintah selama 9 tahun, ia membuat perjanjian sekutu dengan Samsiadat. Samsiadat mungkin saja adalah kerabat jauh Hammurabi, karena kedua orang ini sama-sama memiliki leluhur orang Amori pengembara. Sementara papan dari Babylon mencatat sumpah yang diucapkan kedua orang itu. Bahasanya mengisyaratkan bahwa walaupun keduanya terikat oleh sumpah itu, tetapi Hammurabi mengakui Samsiadat sebagai yang lebih unggul. Tentu saja, ia melihat dirinya belum cukup kuat untuk menghadapi Raja Asur itu secara terang-terangan. 2 tahun kemudian, Samsiadat meninggal, yang mungkin karena usia lanjut. Saat itu pun, Hammurabi tidak serta-merta bergerak ke utara, tetapi ia menunggu saat yang tepat dengan memperkuat pertahanan kotanya dan bala tentaranya. Di selatan, Rimsing yakin akan adanya ancaman serius yang berkembang di tengah Mesopotamia. Hammurabi mungkin saja duduk dengan tenang, tetapi ia berbahaya. Setelah menunggu waktu selama bertahun-tahun, ia mulai melihat celah-celah retakan di utara, yang kini diperintah oleh Ismedagang, anak Samsiadat. Di saat yang sama, Simrilim, pewaris tahta kota Mari, yang dahulu terpaksa melarikan diri karena serangan Samsiadat ke kotanya, tengah merencanakan pembalasan dendam. Ia mengirim permintaan bersekutu dengan Hammurabi, dan Hammurabi menyetujuinya. Lalu dimulailah serangan. Dengan tentaranya sendiri yang diperkuat Simrilim, ia merebut Asur dan menjadikannya bagian dari Babylon. Ia merebut kota Susa dan menjarahnya, mengangkut berbagai patung dewa-dewi orang Elam dengan upacara ke Babylon beserta iman-iman perempuan mereka. Tahun berikutnya ia menyerang Rimsin di selatan dan menduduki kota Larsa. Tampaknya Rimsin menyerah tanpa banyak melawan, mungkin saja karena ia sudah terlalu tua dan letih untuk peperangan. Kemudian Hammurabi berbalik melawan sekutunya sendiri. Tampaknya Simriling adalah seorang pejuang yang terlalu tangguh dan kuat bagi Hammurabi, sehingga ia merasa tidak nyaman sepenuhnya. Ia tidak menyerang mantan sekutunya itu, tetapi meminta hak untuk memeriksa dan mengendalikan semua surat menyurat Simrilim dengan penguasa-penguasa lain.
Model penjajahan ini, yakni hak untuk mengelola hubungan luar negeri negara lain, akan banyak diterapkan pada abad-abad selanjutnya. Simri Lim menolak hal itu dan menantang Hammurabi. Kemudian Hammurabi bergerak ke kota Mari, menduduki kota itu, menghancurkan tembok-temboknya, mengangkut penduduknya sebagai budak dan membakarnya. Nasib Simri Lim dan anak-anaknya tidak diketahui, karena tak seorang pun muncul kembali dalam catatan sejarah, baik kota Mari maupun Babylon. Kini, semua kota Sumeria kuno menjadi bagian dari kekaisaran yang berpusat di Babylon. Hendaknya semua lelaki membungkuk untuk menghormatimu. Hendaknya mereka merayakan kemuliaanmu yang besar. Hendaknya mereka menyatakan patuh kepada kekuasaanmu yang tertinggi. Tulis para juru tulis Hammurabi. Kekaisaran itu bukanlah kekaisaran yang kacau balau. Kekaisaran itu diatur dengan hukum. Norma dan pedoman hukum Hammurabi. Hammurabi berhasil melakukan penaklukan yang terus bertambah, antara lain dengan menegakkan hukum yang sama di seluruh wilayah kekaisarannya. Hammurabi bukan pembuat hukum pertama. Urukagina dan Urnammu telah mendahuluinya dalam hal ini. Tetapi undang-undangnya tentulah yang paling lengkap dan menunjukkan suatu cakupan masalah yang sangat luas. Satu-satunya contoh dari hukum itu yang masih ada ditemukan beberapa abad kemudian di kota Susa, yang dipahat pada sebuah stele batu hitam. Undang-undang itu dimaksudkan untuk mencakup suatu pedoman hukum yang adil, tetapi kehadiran yang mencolok di kota-kota yang ditaklukkan juga menjamin pengendalian bangsa yang ditaklukkan. Hukum untuk merampok, terlibat dalam kaburnya seorang budak, menculik, membangun rumah yang kemudian runtuh menimpa orang lain, dan lalai terhadap kewajiban mengurus kemauan raja, semua dihukum mati. Siapapun yang membutakan seseorang yang merdeka juga akan kehilangan penglihatannya sendiri. Tetapi membutakan seorang budak hanya didenda membayar uang perak. Hukum perkawinan, suami dapat memperoleh izin cerai dari hakim, dan demikian pula seorang istri yang telah diperlakukan kasar oleh suaminya. Masalah warisan, janda dapat mewarisi tanah tetapi tidak dapat menjualnya. Ia harus mempertahankan untuk diberikan kepada anak lelakinya. Masalah kebakaran, jika seorang lelaki pergi untuk memadamkan kebakaran di rumah tetangganya dan mencuri barang milik tetangganya, ketika api masih menyala, maka ia harus dilemparkan ke dalam api. Semua undang-undang dan pedoman hukum Hammurabi itu dimaksudkan untuk meyakinkan bangsa yang ditaklukkan akan keadilan dan kebenaran pemerintahan Babilonia. Tetapi itu juga dimaksudkan untuk melakukan pengendalian yang ketat terhadap bawahan-bawahan Hammurabi. Pengendalian ketat merupakan ciri dari hampir semua hubungan Hammurabi dengan wilayahnya. Berkat penaklukan luas yang ia lakukan, ia mengendalikan semua jalur angkutan kapal dari hulu ke hilir di selatan. Semuanya harus melalui titik-titik pemeriksaannya, di mana hanya kapal-kapal yang diberi paspor kerajaan saja yang diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Hal itu juga memungkinkan raja untuk mengawasi secara ketat barang-barang yang dibawa ke daerah selatan. Tidak ada satupun kota dalam kekaisaran Hammurabi yang dapat mempersenjatai diri secara rahasia. Ia sangat mengetahui bahwa kekaisarannya akan utuh sejauh ia terlihat menguasai keadaan sepenuhnya. Khususnya di utara dan timur, pemerintahan Hammurabi hampir sepenuhnya berupa kependiktian dan pemaksaan. Kematian dan warisan Hammurabi. Tahun-tahun berikutnya, beberapa kota mulai berusaha untuk melepaskan diri dan terjadi pemberontakan. Ia masih berperang dan terus berperang sepanjang waktu, mempertahankan kekaisarannya yang ia peroleh dengan susah payah. Sampai pada akhir tahun 1949 sebelum Masehi, ia sudah berusia lanjut, sakit akibat perjalanan keras selama bertahun-tahun, dan menderita akibat luka dalam peperangan yang tidak pernah sembuh sepenuhnya. Ia meninggal dan mewariskan kepada anak lelakinya yang bernama Samsuiluna, suatu carut-marut yang besar.
Selama beberapa tahun, kelompok-kelompok kecil pengembara disebut orang Kasid menjelajahi pegunungan Zagros, menyeberangi Tigris dan masuk ke pusat Mesopotamia. Catatan Babylon sesekali menyebut mereka sebagai pekerja berpindah, pekerja imigran murah yang menyewakan tenaga. Tahun ke-9 pemerintahan Samsuiluna dikenal sebagai tahun ketika bala tentara Kasid datang. Para pekerja itu telah mempersenjatai diri dan mulai menyerang. Bersamaan dengan itu, Samsuiluna tengah menghadapi pemberontakan yang coba dibasmi ayahnya sampai akhir hidupnya. Belum lagi, orang Elam tengah membangun kekuatan dan menunggu waktu untuk menyerang. Samsuiluna tidak dapat mengendalikan kekaisaran dengan ketat seperti ayahnya. Pada tahun 1712 sebelum Masehi, adalah akhir dari pemerintahannya. Ia telah kehilangan seluruh daerah selatan. Pedoman hukum Hammurabi tidak kuasa mempertahankan kesatuan wilayah kekaisaran yang sedemikian luas. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.